Pergi ke pasar membeli cumi, penjualnya baca puisi. Terimalah salam kami dari kelompok 3 yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Ini adalah judul presentasi kami, yaitu mengenai aspek pajak korporasi PPh 23. Kami membahas mengenai objek pajak, tarif umum, jenis-jenis jasa lainnya, serta contoh dalam pembuatan atau perhitungan PPh 23 tentang sewa dan jasa-jasa lainnya. Saya sebagai Marsyana Warni Mahidayanti Waruhu sebagai moderator dan anggota tim kami terdiri dari Febriana Utami, Radius Akbar, Kevina Nur Cahyati, dan saya sebagai Marsyana Warni Mahidayanti Waruhu sebagai persentase pertama. Aspek pajak korporasi PPh 23, sewa dan jasa lainnya. PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, hadiah, royalti, dividen sewa, dan jasa-jasa lainnya selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Sekarang mengenai objek pajak. Objek pajaknya terdiri dari penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan bangunan seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Kedua adalah penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Yang ketiga adalah dividen, yang keempat bunga, kelima royalti, dan keenam adalah hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Mengenai tarif umum, tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan, yaitu tarif umumnya adalah 2% dikali dengan bruto atau tidak termasuk dengan PPN. Atau dengan catatan, jika rekan tidak mempunyai NPWP, maka diperlukan tarif 100% lebih tinggi. Tarif 2% dari jumlah bruto ini adalah atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Jumlah bruto ini adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak negeri, dan lain sebagainya. Tarif umum 2% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tarif 100% lebih tinggi. Jumlah bruto tidak termasuk yaitu yang pertama pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang kedua, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Yang ketiga, pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Yang keempat, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Kemudian ada 63 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141, PMK 03 2015. Yang pertama penilai, appraisal, yang kedua aktuaris, yang ketiga akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Yang keempat hukum, kelima arsitektur, keenam perencanaan kota dan arsitektur landscape, yang ketujuh perancang atau desain, yang kedelapan pengoboran, drilling di bidang penambangan minyak dan bumi, kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap BUT. Yang kesembilan, penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, yaitu migas. Kemudian yang 10, penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, migas. Yang ke-11, penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Yang ke-12, penebang hutan. 13, pengolahan limbah. Yang ke-14, penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli outsourcing service. Yang ke-15, perantara atau keagenan.
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Krilling Penjaminan Efek Indonesia. Yang ke-17, Sentra Efek Indonesia dan Krilling Penjaminan Efek Indonesia. Yang ke-18, Kustodian Penyimpanan Penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI. 19. Pengisian suara, dubbing atau sulih suara. Kemudian yang ke-20, jasa mixing film. Melanjutkan 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 garing PMK 03 garing 2015. Yang ke-21, jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. 22, jasa pembuatan dan pengelolaan website. Yang ke-23, jasa internet termasuk sambungannya. 24, jasa penyimpanan, pengolahan, dan atau penyaluran data informasi dan atau program. 25, jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 26, jasa perawatan atau perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan atau bangunan selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 27, jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, laut, dan udara. 28, jasa maklon. 29, jasa penyelidikan dan keamanan. 30, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. 31, jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi dan atau jasa lainnya. 32, jasa pembasmian hama. 33, jasa kebersihan atau cleaning service. 34, jasa sedot septic tank. 35, jasa pemeliharaan kolam. 36, jasa catering atau tata boga. 37, jasa freight forwarding. 38, jasa logistik. 39, jasa pengurusan dokumen. 40, jasa pengepakan. 41, jasa loading dan unloading. 42, jasa laboratorium dan atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis. 43, jasa pengelolaan parkir. 44, jasa penyondiran tanah. 45, jasa penyiapan dan atau pengolahan lahan. 46, jasa pembibitan dan atau penanaman bibit. 47, jasa pemeliharaan tanaman. 48, jasa pemanenan. 49, jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan atau perhutanan. Yang 50, jasa dekorasi. 51, pajak jasa percetakan atau penerbitan. 52, jasa penerjemahan. 53, jasa pengukuran ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 UU PPH. 54, jasa pelayanan ke pelabuhan. 55, jasa pengangkutan melalui jalur pipa. 56, jasa pengolahan penitipan anak. 57, jasa pelatihan atau kursus. 58, jasa pengiriman dan pengisian uang KTM. 59, jasa sertifikasi. 60, jasa survei. 61, jasa tester. 62, jasa selain jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya akan dibahas sama teman saya. Oke. Apabila Anda menggunakan jasa dari WP Badan, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 berdasarkan PMK 141 garing PMK 03 garing 2015. Yang kedua, melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2%.
dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 104. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang keempat, melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 melalui login di laman pajak.go.id atau melalui aplikasi Service Provider ASP. Daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, apabila Anda menyewa harta selain tanah dan bangunan, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 41124 dan kode jenis setorannya 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 melalui login laman pajak.go.id atau melalui aplikasi Service Provider ASP, daftar perusahaan penyedia jasa aplikasi paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh perhitungan PPh 23. Sebelum kita membuat kolom-kolomnya, pertama kita harus membuat dulu akun. Apa saja akun yang kena pajak PPh 23. Salah satu contohnya, di antara 63 jasa-jasa lainnya yang kena PPh 23 yaitu ini: biaya cetakan dan fotokopi, biaya internet, biaya konsultasi, biaya sewa kendaraan, biaya ekspedisi, biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Ini beberapa contoh transaksi yang biasa terjadi dalam perusahaan korporasi. Dan apa sih fungsinya kita membuat Excel ini? Fungsinya untuk kita itu mengetahui ini sebagai filing kita, apakah pajak PPh 23 itu udah kita bayar atau belum. Berikut kolom-kolom yang bisa kita buat untuk membuat perhitungan PPh 23. Kolomnya berisi nomor, tanggal terjadinya transaksi yang kena PPh 23. Deskripsi itu fungsinya dari mana transaksi itu terjadi. Dari PT A kah, dari PT B kah. Jadi kita tuh tahu kita harus membayarnya dari mana. Nah, nominalnya ini sebesar kita membayar biaya cetaknya. Lalu PPh 23. PPh 23 ini kena berapa persen? Jadi beberapa persen. Jadi PPh 23 ini 2% dari nominal. Dan ada PPh, kolom PPh 23 dibayar. Nah, PPh 23 dibayar ini isinya tentang nominal besar, seberapa besar kita sudah membayar. Dan selisih ini isinya tentang PPh 23 dikurangin PPh 23 dibayar. Jadi ini bakalan jadi selisih ini bakalan jadi akun PPh 23 yang harus dibayar. Dan catatan ini isinya tentang bukti potong.
Dan ada kolom tanggal lapor. Tanggal lapor ini isinya tentang kapan kita melaporkan PPh 23. Nah, setelah kita selesai mengisi transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan, lalu kita totalkan semuanya, kita sum semuanya. Setelah kita sum, lalu kita masuk ke kolom ini, baris PPh 23 yang harus dibayar. Jadi kita bisa menjumlah semuanya PPh yang harus dibayar pada bulan ini dan PPh yang sudah dibayar dan potensi PPh 23 itu seberapa besar di perusahaan kita. Jadi semuanya bisa terdeteksi transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan kita. Jadi fungsinya membuat Excel ini sangat penting sekali untuk filing perusahaan kita, lebih mempermudah dalam penghitungan PPh 23. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga banyak manfaat yang bisa didapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.